Muhammad di hadapan pengikut Musa dan Isa. Kedatangan Nabi Muhammad di Madinah telah membuat kota itu bercahaya cemerlang, bukan hanya bagi penduduk yang beragama Islam, tapi juga bagi orang-orang Yahudi yang menganut kitab Taurat yang dibawakan Musa. Demikian juga bagi orang-orang Kristen yang menganut ajaran Injil yang dibawakan oleh Nabi Isa. Penduduk Madinah dari kabilah Aus dan Khazraj sekarang hidup rukun. Mereka bersatu di bawah panji-panji Islam yang dikibarkan oleh Muhammad. Mereka sekarang menyandang gelar terhormat, yaitu Ansar atau penolong. Mereka menolong kaum muhajirin atau pengungsi yang karena Islam telah rela menderita meninggalkan kampung halaman dan segala hartanya di Mekah. Sejak itulah nama Madinah diberikan kepada Yathrib. Madinah artinya kota utama, berasal dari Madinat Nabi, kota Rasulullah. Sampai sebelum datangnya Muhammad di Madinah, kota itu bernama Yathrib. Tahun-tahun pertama Muhammad di Madinah adalah tahun konsolidasi kekuatan dan pembangunan. Nabi Muhammad yang juga menjadi kepala pemerintahan Islam mengatur segala sesuatunya sesuai dengan petunjuk yang diterimanya dari Tuhan. Nabi Muhammad membangun sebuah masjid, di mana ia sendiri ikut membangun dengan tangannya sendiri. Dibangun pula rumah tinggal Nabi dan para muhajirin. Sebagian dari masjid dipakai untuk tempat tinggal para muhajirin yang belum mempunyai tempat tinggal. Bangunan yang dibangun itu sederhana saja, tembok bata dan tanah, sedangkan atapnya dari daun nipah. Pada setiap kesempatan baik, Nabi Muhammad berkhotbah. Ia berdiri di atas tanah tanpa alas atau bersandar pada pohon kurma. Khotbahnya mengunggah perasaan manusia yang paling halus, penuh kasih sayang. Barang siapa yang tidak sayang kepada makhluk Allah dan kepada anak-anaknya sendiri, Allah pun tidak akan sayang kepadanya. Tiap orang muslim yang memberi sandang kepada orang yang telanjang akan diberi Allah pakaian surga yang berwarna hijau, kata Nabi dalam satu khotbahnya. Nabi Muhammad juga selalu menyerukan kedermawanan sebagai pernyataan keluhuran budi manusia. Tiap perbuatan yang baik adalah kedermawanan. Jika kau senyum kepada saudaramu, maka itu adalah kedermawanan. Menunjukkan jalan kepada seorang pengembara, menolong orang buta, menyingkirkan batu dan duri dari jalan, memberi air pada orang yang haus, semuanya adalah kedermawanan. Kekayaan seorang manusia di akhirat ialah kebaikan yang dilakukannya di dunia ini terhadap sesamanya. Apabila seseorang meninggal, orang akan bertanya tentang harta yang ditinggalkannya, tapi malaikat yang memeriksanya di dalam kubur menanyakan tentang kebajikan yang dilakukannya selama hayatnya. Sebagai negarawan, Nabi Muhammad ingin membangun suatu negara, suatu masyarakat atas dasar kemanusiaan yang universal. Ia tidak memaksa orang masuk Islam. Kebebasan beragama dan kebebasan menyatakan pendapat dijamin. Muhammad membuat piagam yang ditujukan kepada semua orang di Madinah, yang terdiri atas berbagai bangsa dan agama. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang, ditujukan oleh Muhammad Rasulullah kepada kaum beriman, baik orang Quraisy maupun orang Madinah, dan kepada semua perseorangan dari manapun asalnya, yang mempunyai kepentingan bersama dengan mereka. Semua mereka itu harus merupakan suatu bangsa. Demikian antara lain bunyi piagam itu. Akan tetapi orang Yahudi membuat gara-gara. Mereka kasak-kusuk dan berkomplot menolak kenabian Muhammad. Mereka menghasut dan memecah belah umat Islam melalui pendeta-pendeta mereka yang pura-pura masuk Islam. Mereka bersatu menyerang Muhammad, menyerang para sahabat, muhajirin dan ansar. Orang-orang Aus dan Khazraj mereka hasut. Mereka menimbulkan perselisihan di kalangan muslimin. Orang-orang Yahudi yang mempunyai hubungan dagang dengan orang-orang Quraisy itu membujuk orang-orang muslim supaya meninggalkan agamanya.
sehingga seringkali terjadi bentrokan-bentrokan antara orang-orang Yahudi itu dengan orang-orang Islam. Permusuhan dikobarkan oleh orang-orang Yahudi tidak hanya sampai di situ. Mereka bahkan berusaha untuk mengeluarkan Muhammad dari Madinah. Mereka mengatakan kepada Muhammad bahwa rasul-rasul sebelum dia semuanya pergi ke Baitul Maqdis, Yerusalem. Kalau memang Muhammad seorang rasul, seharusnya lah ia pergi ke sana, bukan bermukim di Madinah. Ini adalah tipu daya orang-orang Yahudi agar Muhammad keluar dari Madinah. Pada saat itu turunlah wahyu. Tuhan memerintahkan agar Muhammad menghadapkan kiblatnya ke Masjidil Haram atau Ka'bah, bukan lagi Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis. Sedang sengitnya pertarungan antara orang-orang Yahudi yang mengaku pengikut Nabi Musa itu dengan Nabi Muhammad. Tiba pula lah utusan orang Nasrani dari Najran. Pada waktu itu, penguasa-penguasa Romawi sudah memeluk agama Nasrani. Mereka sudah memberikan harta dan membangun gereja untuk kaum Nasrani Najran. Kedatangan kaum Nasrani ini rupanya ingin memperuncing keadaan. Sebab kalau orang-orang Yahudi dan Muslim berperang secara terbuka, mereka akan mendapat untung. Orang Nasrani di Syam dan Yaman akan bebas dari permusuhan Yahudi dan orang-orang Arab. Sekarang Muhammad berdiri di hadapan pengikut Musa dan Isa, dua rasul yang mendahuluinya. Menurut pandangannya, kedua agama itu sudah menyimpang dari ajaran yang asli, telah menyimpang dari ajaran yang dibawa Nabi mereka. Agama Yahudi menolak dan tidak mengakui ajaran Isa dan Muhammad. Pihak Nasrani menuhankan Nabi Isa dengan konsep ajaran Trinitasnya, sedangkan Muhammad mengajarkan tentang keesaan Allah. Muhammad mengingatkan kaum Nasrani dan Yahudi bahwa apa yang diajarkannya sama dengan apa yang diajarkan oleh Isa dan Musa. Akan tetapi mereka lah yang telah mengubah kata-kata Taurat dan Injil. Kaum Yahudi dan Nasrani itu lalu bertanya kepada Muhammad, kepada Rasul yang manakah ia beriman? Muhammad menjawab, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkannya kepada kami, kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Musa dan Isa. Kami tidak membedakan seorang pun di antara mereka. Namun semua permusuhan teologis itu dapat dipatahkan oleh Muhammad. Dengan penuh kebijaksanaan dan kesabaran, persoalan Yahudi dan Nasrani itu dapat diatasinya. Semua pihak akhirnya mengembalikan persoalan kepada Rasulullah. Barisan Muslim tidak dapat dipecah-pecah. Mereka semuanya berdiri kukuh dalam naungan panji-panji Muslim yang dikibarkan oleh Muhammad. Setelah keadaan dalam kota Madinah mantap, Muhammad lalu mengatur pertahanan. Ia mengirim ekspedisi-ekspedisi menjelajahi seluruh jazirah Arab. Ada kalanya ekspedisi itu dipimpin oleh Muhammad sendiri. Sebab setelah diterimanya wahyu bahwa kiblat sembahyang bukan lagi ke Masjidil Aqsa tapi ke Ka'bah, yakinlah Muhammad bahwa pada waktunya Mekah harus ditundukkan. Ka'bah harus dibersihkan dari berhala. 8 bulan setelah tinggal di Madinah, Muhammad mengirimkan sebuah ekspedisi di bawah pimpinan pamannya, Hamzah bin Abdul Muthalib, ke Laut Merah. Hamzah bertemu dengan Abu Jahal. Hamzah sudah siap tempur dengan pasukannya, akan tetapi pertumpahan darah itu tidak jadi. Kemudian Muhammad mengirimkan sebuah ekspedisi lagi ke Hijaz berkekuatan 60 orang, terdiri atas kaum Muhajirin dan Ansar. Ekspedisi ini dipimpin oleh Ubaidah bin Harith. Mereka bertemu dengan sekelompok Quraisy pimpinan Abu Sufyan, tapi pertempuran tidak sampai meletus. Nabi Muhammad sendiri memimpin ekspedisi kecil ke Abwa. Nabi tidak bertemu dengan orang-orang Quraisy, tapi berhasil membuat perjanjian persahabatan dengan Banu Zamrah. Pimpinan kota Madinah diserahkan kepada Sa'ad bin Ubadah. Sebulan kemudian Nabi pergi lagi memimpin ekspedisi sebanyak 200 orang menuju Buat. Sasaran yang hendak dituju sebenarnya adalah kafilah dagang pimpinan Abu Sufyan terdiri atas 2.500 ekor unta dan 100 orang Quraisy.
Tapi kafilah itu tidak mau bertemu. Mereka sudah mengambil jalan lain yang tidak bisa ditempuh. 3 bulan kemudian Nabi pergi lagi memimpin pasukan muslim ke pedalaman Yanbu. Dalam perjalanan ini Nabi berhasil membuat perjanjian persahabatan dengan Banu Mudlij. Dengan pengiriman ekspedisi-ekspedisi ini, rupanya Muhammad ingin memperlihatkan kepada orang-orang Quraisy di Mekah bahwa ia dan pengikutnya sudah mempunyai kekuatan dan yang tangguh. Mereka semua jalur perdagangan dapat mereka kuasai kalau mau. Siasat ini memang berhasil. Sebaliknya, bagi orang-orang Islam, ekspedisi ini semacam latihan militer. Sehingga apabila tiba saatnya nanti untuk berperang di jalan Allah, mereka sudah siap. Usaha perjanjian persahabatan yang diadakan Nabi di mana-mana menunjukkan keinginan untuk berdamai. Disinilah Nabi Muhammad memperlihatkan sifat kenegarawaannya yang hebat. Sedang tindakan memimpin ekspedisi secara langsung menunjukkan bahwa ia seorang penunggang kuda yang tangkas, seorang panglima pasukan yang tidak takut menghadang maut. Semua teladan yang diperlihatkan oleh Muhammad ini membuat ia semakin dicintai pengikutnya. Tidak pernah terlintas keraguan dalam hati mereka kepada Muhammad. Muhammad adalah pelindung, pembawa cahaya kebenaran, utusan Allah yang mulia, negarawan yang cakap, panglima perang yang penuh perhitungan, pemimpin rohani dan kepala negara. Berperang di jalan Allah. Pada suatu hari berberangkat lagi ekspedisi muslim dari Madinah. Ekspedisi ini dipimpin oleh Abdullah bin Jahaisi menuju Nakhla yang terletak di antara Taif dan Mekah. Setibanya mereka di Nakhla, mereka bertemu dengan kafilah Quraisy dipimpin oleh Amr bin Hadzrami. Pertempuran singkat pun terjadilah. Pasukan Islam bertindak cepat sekali hingga musuh tidak berkutik. Amr bin Hadzrami gugur kena panah. 2 pemuka Quraisy tertawan, yaitu Uman bin Abdullah dan Al-Hakam bin Kisan. Orang-orang Quraisy yang membawa dagangan dari Taif ke Mekah itu kucar-kacir. Selebihnya melarikan diri, meninggalkan semua barang dagangan mereka. Dengan bangga dan gembira, menghadaplah Abdullah bin Jahaisi kepada Rasulullah. Akan tetapi betapa terkejutnya Abdullah tatkala Muhammad menegurnya. Aku tidak memerintahkan kamu berperang dalam bulan suci ini. Sedihlah hati Abdullah. Kedua tawanan perang dan harta rampasan ditinggalkan Nabi begitu saja. Memang dalam surat tugas yang diterimanya dan baru boleh dibuka di tengah jalan, ekspedisi Abdullah bin Jahaisi itu hanya diperintahkan untuk mengawasi. Akan tetapi tatkala mereka sudah berhadapan dan teringat akan kekejaman dan harta mereka yang dirampas oleh orang-orang Quraisy itu, mereka tidak dapat menahan diri lagi. Orang-orang Quraisy dan Yahudi memanfaatkan keadaan ini. Mereka menuduh Muhammad tidak menghormati kesucian bulan Sya'ban. Nabi belum mengambil keputusan hendak diapakan tawanan dan harta rampasan itu. Sebab itulah tawanan dan rampasan perang Islam yang pertama. Kemudian datanglah wahyu kepada Muhammad. Mereka bertanya kepadamu tentang perang dalam bulan suci. Katakanlah, perang selama itu adalah pelanggaran besar. Tetapi menghalangi orang dari jalan Allah dan mengingkarinya, menghalangi orang memasuki masjid suci dan mengusir orang dari sana, bagi Allah lebih besar pelanggarannya. Fitnah itu lebih jahat dari pembunuhan. Dan mereka akan tetap memerangi kamu sampai mereka berhasil memalingkan kamu dari agamamu kalau mereka sanggup. Dengan turunnya wahyu itu, Muhammad dapat menyelesaikan tawanan dan harta rampasan itu. Harta dibagi-bagi sesuai dengan ketentuan Islam.
Salah seorang di antara tawanan itu yaitu Al-Hakam bin Kisan masuk Islam. Sedangkan Utsman bin Abdullah kembali ke Mekah setelah ditebus oleh kaum Quraisy. Kekalahan yang diderita kaum Quraisy itu menimbulkan amarah hebat di Mekah. Para pemuka Quraisy menghimpun kekuatan untuk menuntut balas. Kekalahan itu mereka rasakan sebagai suatu tamparan besar, penghinaan yang tidak dapat dimaafkan. Pada suatu hari sampailah berita kepada Muhammad bahwa kafilah daging Quraisy pimpinan Abu Sufyan dalam perjalanan pulang dari Syam. Dahulu kabilah inilah yang hendak dicegat Muhammad waktu hendak berangkat ke Syam, tapi tidak bertemu. Kafilah dagang ini sangat besar dan mahal harganya. Hampir semua bangsawan dan orang kaya Mekah punya saham kepada kafilah itu, hingga nilainya mencapai 50.000 dinar. Muhammad lalu segera memerintahkan Talha bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Zaid untuk mengadakan pengintaian di Haura. Akan tetapi kabar dari pengintai belum sampai. Datanglah berita bahwa kafilah Abu Sufyan itu sudah dekat. Nabi segera menghimpun kekuatan Islam dan menyiapkan satu kekuatan perang. Muhammad sendiri bertindak sebagai panglima perang. Cegat sih berarti. Semuanya terdiri atas 300 orang pasukan, 70 ekor unta, dan 5 ekor kuda. Tentara muslim itu keluarlah dari kota Madinah didahului 2 bendera hitam. Satu dipegang oleh Ali bin Abu Thalib dan satu lagi dipegang oleh anggota Ansar. Sementara itu Abu Sufyan mendapat laporan dari mata-matanya. Ia mengetahui keberangkatan Muhammad dan tentaranya. Abu Sufyan lalu mengirim Damdam bin Amr al-Ghifari sebagai utusannya ke Mekah. Sebagai utusannya ke Mekah minta bantuan. Orang-orang Quraisy yang memang sudah bersiap-siap menuntut balas kepada muslim bertambah marah lagi tatkala utusan Sufyan itu tiba di Mekah. Mereka lalu segera menyerukan mobilisasi umum. Semua laki-laki yang masih kuat supaya menggabungkan diri. Abu Jahal yang berbadan kecil tapi bermata tajam menyala. Berpidato di depan Ka'bah, ia membakar semangat kaum Quraisy. Seruan Abu Jahal dan Abu Sufyan itu mendapat sambutan hangat dari kaum Quraisy, terutama mereka yang ikut saham dalam kafilah dagang itu. Mereka membela harta mereka. Dari pemuka-pemuka Quraisy, hanya Abu Lahab yang tinggal di Mekah. Ia termasuk golongan penantang Muhammad yang paling gigih. Akan tetapi, ia digantikan oleh As bin Hisham yang punya hutang padanya 4.000 dirham. Rupanya Abu Lahab sangat sayang kepada nyawanya. Maka dalam waktu singkat terkumpullah kekuatan Quraisy sebanyak 1.000 orang, dilengkapi dengan beberapa ratus ekor kuda dan unta. Tak ketinggalan wanita-wanita penyanyi untuk mengorbankan semangat. Ada elektron. Di antara pemuka-pemuka Quraisy itu yang paling menonjol ialah Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, dan Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi sendiri. Tentara Quraisy itu berangkatlah ke medan perang. Berangkatlah ke medan perang. Abu Sufyan yang cerdik mengubah rute perjalanan kafilahnya. Ia sudah mengetahui bahwa Muhammad dan tentaranya menuju Badar untuk mencegatnya ke perang Badar. Abu Sufyan mengambil jalan yang tidak biasa melalui kafilah dagang, yang biasa dilalui kafilah dagang. Ia kemudian bertemu dengan rombongan Quraisy yang datang dari Mekah, memenuhi permintaannya. Kepada orang-orang Quraisy yang sudah siap perang itu, Abu Sufyan berseru agar kembali saja ke Mekah, sebab kafilah yang akan dilindungi sudah selamat. Sebagian menyetujui usul Abu Sufyan, akan tetapi yang lain di bawah pimpinan Abu Jahal tidak setuju. Mereka ingin terus berperang.
Mereka mengatakan tidak kembali sebelum menghancurkan Muhammad dan tentaranya di Badar. Abu Jahal dan pendukungnya terus ke medan Badar. Yang tidak setuju pulang ke kampungnya. Kedua pasukan itu akhirnya berhadapan di Badar. Pasukan Quraisy yang terlebih dahulu tiba mengambil posisi yang mempunyai persediaan air, sedangkan pasukan Muhammad menempati tempat yang agak kering. Tatkala Muhammad melihat betapa kuatnya tentara musuh itu, ia lalu menghadapkan wajahnya ke kiblat memohon bantuan dan pertolongan Tuhan. Ya Allah, orang Quraisy ini datang dengan segala kecongkakannya. Ya Allah. Berpisah atas bawah. Orang Quraisy ini datang dengan segala kecongkakannya, berusaha hendak mendustakan Rasulmu. Aku mohonkan pertolonganmu. Jika pasukan yang aku pimpin ini binasa, tidak ada lagi yang ibadat kepadamu. Selesai berdoa, Muhammad lalu mengobarkan semangat pasukannya. Demi Dia yang memegang hidup Muhammad, setiap orang yang sekarang bertempur dengan tabah, bertahan mati-matian, terus maju dan pantang mundur, kalau ia tewas di jalan Allah. Allah akan menempatkannya di dalam surga. Pertempuran sengit pun berkorbarlah. Pasukan Quraisy menyerbu di tengah barisan Islam. Tentara Islam berperang dengan gagah berani. Muhammad memimpin pasukannya dari atas kudanya, memberi komando, mengobarkan semangat, menginspeksi keadaan semua pertempuran. Pertempuran sengit berlangsung sejak pagi sampai lewat tengah hari. Para wanita Quraisy menyanyi, berteriak-teriak, memukul rebana, mengobarkan semangat pasukan Quraisy, serta mencaci dan menghina Muhammad dengan lagunya. Gak mana lagunya? Tatkala pertempuran berjalan dengan hebatnya, bertiuplah angin kencang yang meniupkan badai pasir ke arah barisan Quraisy. Pasukan Quraisy lari tunggang langgang, meninggalkan teman mereka yang gugur dalam pertempuran. Pada pertempuran Badar ini, Tuhan telah mengirim beribu-ribu malaikat membantu tentara Muslim, hingga tentara Quraisy yang lebih besar jumlahnya itu dapat dikalahkan. Di pihak tentara Quraisy gugur 70 orang. Oh, dikit mah. Tertawan 74 orang. Kan 1000 jadi ya. Korban di pihak Muhammad 14 orang tewas. Di antara orang-orang Quraisy yang tertawan terdapat Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya itu ya, paman Muhammad. Abbas kemudian mengakui kenabian Muhammad dan masuk Islam. Di antara pentolan Quraisy yang mati terdapat Abu Jahal, orang yang paling benci Muhammad, Utbah bin Rabi'ah, dan Umayyah bin Khalaf yang tewas di tangan Bilal, bekas budaknya. Ironis ya. Yang membunuh mantan majikannya yang mendam dalam tanah. Nah dulu kan bab baru nih baca Baru aja. Tapi belum yang ini. belum